arahin aja ya. Oh, kenapa? Ini biasanya ini zoom in, ini Ome. Ini zoom out. Ya, wide. Bukan anu banget ya. Nah, nggak punya TikTok. Apa? Bahas. Jangan kayak kamu nyata dok, jangan. Udah lupa, biasa, aman. Bawa. Aku jangan maju ya, bagus sama. Kurang. Bicara banget sih. Mbak Nispi, rambutku rapi aja. Yes. Iya, biasanya girly touch. Iya. Sore-sore udah menghapkan ini kita. Ayo Mbak Diti, mana? Kok aku gugup loh mana tahu? Jangan nampil. Enggak gitu ya. Jangan lagi menumpuk. Aja duduk aku. Kerjaan lagi numpuk malah suruh sakit. Sobatkom, kembali lagi dalam program Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan nomor 1 Kaltim. Hari ini tentunya bersama saya Ratika Ravenska akan menemani Sobatkom semua di program Ngopi Sore, di mana hari ini langsung spesial hadir dari Rumah Sakit Umum Hermina Samarinda. Dan tentunya Sobatkom bisa menyaksikan tayangan pada hari ini melalui Instagram Diskominfo Kaltim dan Facebook fanpage nomor 1 Kaltim. Nah, tidak lupa juga kami persilahkan kepada Sobatkom untuk menuliskan komentar maupun juga pertanyaan ya untuk membahas tema kita pada hari ini yang tentunya nanti akan kita bacakan dan kita sampaikan, kita bahas bersama narasumber kita pada hari ini di segmen ketiga. Apa kabar Sobatkom? Tentunya semoga selalu dalam keadaan sehat dan apalagi tentunya di cuaca yang sepertinya hari ini mendung-mendung berbahagia gitu ya. Jadi semoga Sobatkom dipenuhi rasa bahagia dan juga tentunya dalam keadaan yang sehat untuk menjalani tentunya aktivitas yang padat luar biasa. Nah, tema kita hari ini Sobatkom semua, kita akan berbicara tentang kesehatan, yaitu seperti yang Sobatkom tahu, yaitu cegah malaria, hindari rabies. Nah, dua penyakit ini memang sedang banyak dibahas di masyarakat kita karena memang ada beberapa kasus-kasus yang muncul dan menjadi kekhawatiran sendiri dari masyarakat Indonesia, khususnya juga teman-teman di Kalimantan Timur. Nah, malaria ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang bisa menyebabkan kematian, terutama pada kelompok resiko tinggi tuh seperti bayi, kemudian balita dan juga ibu hamil. Dan rabies ini pun tidak bukan hal baru yang kita kenal, tapi memang kita sudah tahu bahwa ini selalu menjadi penyakit yang menakutkan karena selalu diakhiri dengan kematian. Mari kita mengenal Sobatkom semua dua penyakit ini, yaitu malaria dan rabies, dan yang bagaimana kemudian kita dapat melakukan pencegahan malaria dan rabies. Hari ini Vika ditemani teman ngopi Vika yang luar biasa tentunya sudah hadir, yaitu Dr. Bernie Bernadustan SPPD, yaitu dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Hermina Samarinda. Halo dok. Ya. Halo, selamat sore. Aduh, sore. Bagaimana dok hari ini? Moodnya baik? Baik banget, Baik. luar biasa. Bersemangat sepertinya ya untuk menyapa Sobatkom dan juga Sahabat Hermina. Sahabat Hermina, oke. Hari ini dokter kegiatannya apa aja nih sebelum ketemu Sobatkom semua nih? Sepanjang hari ini barusan saya menyelesaikan pelayanan di Poliklinik Rawat Jalan dan visite rawat inap juga. Cukup banyak hari ini pasiennya karena kemarin sempat libur ya, satu hari Mbak. Jadi ketumpuk satu hari gitu. Ini dokter kalau boleh tahu di bagian apa nih dok? Kalau untuk saya di bagian penyakit dalam. Praktiknya setiap Prakteknya setiap hari kecuali hari Minggu, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke, jadi ini Sobatkom siapa yang sudah bertemu sama Dokter Bernie nih? Soalnya tentunya dalam keadaan sehat, tentunya mungkin pada saat berkunjung ke Hermina nanti bisa
menyapa Dokter Berni tentunya dan kawan-kawan Hermina. Nah, ini menyangkut tema pada hari ini ya dokter ya. Iya. Kita bisa ketahui bahwa saat ini tadi sudah Vika sampaikan bahwa sedang banyak pembahasan terkait dua penyakit ini. Khususnya ini mungkin kita bahas dulu ya Sobatkom, izin satu persatu kita bahas tentang mungkin rabies dulu nih dok. Karena seperti yang kita tahu di sosial media dok, sedang banyak juga diangkat kasus ini karena memang ada kasus yang kemarin sempat ramai viral yaitu di Di NTT. NTT Iya. ya dok ya. Nah sebenarnya rabies itu seperti apa sih dok kasusnya Iya. atau penyakitnya, silakan. Jadi benar Sobatkom bahwa rabies itu adalah suatu penyakit yang saat ini ditakutkan oleh orang-orang, bukan cuma masyarakat secara umum, tapi juga tenaga kesehatan juga takut. Karena kenapa? Karena rabies ini adalah suatu virus. Jadi virusnya itu dia dari Rhabdoviridae dan dia termasuk Lyssa virus. Di mana kalau dia sudah menginfeksi sistem saraf dan terjadi gejala, hampir 99% pasien akan meninggal. Ini yang menimbulkan ketakutan di masyarakat. Begitu. Karena memang seperti dikemukakan di Dinkes nih juga ya dok dan juga Sobatkom bahwa di Kaltim sendiri sejak Januari hingga Mei 2023 terdapat sebanyak 182 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR. Namun kasus positif rabiesnya juga belum ditemui. Tapi tentunya dengan kasus yang sudah terjadi di daerah lain kan menimbulkan kekhawatiran ya dok. Nah sebenarnya faktor resiko rabies sendiri itu apa aja sih dok? Jadi kalau untuk faktor resiko daripada rabies, yang pertama, rabies ini kan virusnya harus ditularkan melalui vektor. Jadi dia harus ada penularnya. Nah, penularnya itu apa saja? Yang banyak diketahui orang kan hanya hewan piaraan anjing, minta maaf ya, Mas, anjing. Nah, ada juga kucing, ada juga kalau di luar ada rubah, ada juga kelelawar bahkan di tempat lain. Dan musang juga bisa. Hampir banyak untuk penular daripada penyakit rabies ini yang penting untuk diketahui masyarakat. Nah, faktor resikonya apa saja? Gigitan hewan yang mengandung virus rabies tentunya. Di mana gigitan itu punya jalan masuk atau akses menuju sistem saraf. Sistem saraf yang dituju adalah sistem saraf dari perifer ke sistem saraf pusat, begitu. Oke, Hampir semua orang beresiko sih. beresiko ya dok. Berarti ini sebenarnya ya penyakit ini adalah muncul dari sebenarnya hewannya yang sakit nih. Iya. Kemudian menularkan melalui gigitan dan lain-lain. Nah, kalau tadi dokter sudah menyebutkan beberapa hewan. Adakah hewan-hewan yang mungkin kita anggap biasa saja kemudian juga punya potensi untuk menularkan rabies Iya. dok? Contohnya seperti monyet dan sebagainya. Itu juga bisa, tikus juga bisa Tikus juga masuk ya? Dok? Bisa. Oke. Bahkan pekerja lab pun juga bisa saja, seperti misalnya terpapar di lingkungan kerja, bisa saja. Jadi ada hal-hal yang di luar daripada kewajaran, meskipun 90% daripada hewan penular rabies adalah anjing. Dan perlu saya tekankan di sini, rabies itu nggak ada cuma di Antartika, Mbak. Kalau cuma di Antartika dia nggak ada. Di tempat lain itu sudah rata-rata ada. Namun memang ada beberapa daerah yang memang insidensi angkanya itu rendah. Biasanya negara-negara maju begitu. Karena apakah ini juga termasuk dalam kesadaran yang memiliki hewan peliharaan ini untuk memvaksinkan mungkin hewannya ataukah memang ada faktor-faktor lain dok? Ini sih terkait juga dengan kebiasaan orang berpikir begini. Ini kan hewan piaraan saya kan saya rawat di rumah. Nggak dibawa keluar, nggak usah divaksin kalau begitu, ya kan? Kita taruh aja di rumah. Cuma masalahnya dia pun nggak keluar, tapi kalau seandainya hewan lain datang ke rumah, terus dia berkenalan, bisa saja terjadi penularan, ya kan? Seperti itu. Nah, pandangan seperti ini yang kadang-kadang sering buat orang nggak mau divaksin. Ada juga pandangan orang yang nanti kan kalau divaksin nanti jadi lemah anjingnya. Misalnya anjing-anjing seperti Rottweiler dan sebagainya. Jadinya nggak ganas, nggak liar gitu-gitu. Ada sebagian pandangan orang seperti itu. Sebenarnya enggak sih. Berarti itu. memang sebenarnya kita juga harusnya sadar benar ya dok ya Iya. untuk hewan peliharaan kita untuk mencegah juga hal-hal ini terjadi. Nah, saat rabies ini kemudian menjadi penularan setelah menggigit nih sebutnya apa korban nih gitu kan. Korban ya. Terus gejala korban ya kan. Gejalanya kemudian apa dok yang muncul biasanya dok? Jadi biasanya habis setelah digigit daripada hewan,
Kita anggap aja dalam kasus ini anjing ya. Karena 90% kan penyebabnya anjing. Nah, itu setelah digigit dia tidak akan langsung bergejala. Biasanya dalam waktu setelah digigit beberapa hari ya dia mulai demam-demam. 2 minggu dari kejadian gigitan, di tempat gigitannya itu akan timbul rasa gatal. Kenapa begitu? Karena itu alasannya virusnya itu bereplikasi. Dia akan replikasi di dalam otot sampai mencapai jumlah yang cukup, waktu yang cukup, kemudian dia akan bergerak ke tempat yang lain. Dia akan cari saraf, selalu begitu. Nah, jadi untuk gejalanya, ketika dia digigit, mungkin ya demam-demam biasa, terus capek, kayak misalnya nggak jelas, terus kemudian 2 minggu kemudian setelah lokasi gigitannya kok gatel, lukanya udah kering, tapi mengapa gatal? Ya karena virusnya di situ dan dia bereplikasi, dan dia akan berjalan, jalannya itu 125 mili per hari. Jadi kalau kita ukur, tergantung daripada lokasi gigitannya, semakin jauh daripada saraf gigitannya, semakin jauh dari posisi sarafnya, semakin lama gejalanya timbul. Nanti kalau dia sudah sampai ke saraf, barulah muncul gejala-gejala yang terkait dengan saraf. Awalnya dia akan naik dari perifer, dari pinggir ke pusat, ya kan? Begitu sampai di pusat, muncullah gejala-gejala. Misalnya pasiennya itu takut lihat air, kena udara juga nggak mau, ya kan? Nah, terus lihat cahaya juga nggak bisa, maksudnya. Makanya pasien-pasien seperti ini, ya dia ini jadinya hipereksitasi kalau kita bilang. Nah, kemudian tahapan lanjutnya apa? Lumpuhlah di jalan napasnya itu, sehingga air liurnya kan terkumpul di sana. Jadi semacam netes-netes dan jadi semacam agresif perilakunya. Kalau gampangnya aja sih, lihat aja anjing yang rabies ya begitu. Ya kan, korban yang gigit mirip-mirip seperti itu. Hingga ujung-ujungnya ya kematian. Oke, itulah memang gejala yang akhirnya muncul gitu. Tapi saat misal nih, jangan sampai ya Sobat Kom kita tergigit hewan. Tapi kita nggak tahu nih apakah dia berpotensi rabies atau tidak. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Dok? Jadi langkah pertama, seandainya kita melihat pertama daerah kita itu, apakah daerah kita itu termasuk daerah tinggi angka penyebaran rabiesnya. Semakin tinggi tentu kita semakin curiga kalau misalnya ini hewan ini kemungkinan mengandung virus rabies kan seperti itu. Dan seandainya sudah tergigit ya tadi, kita ini mau bikin apa? Ya langkah pertamanya kalau kita memang curiga rabies, karena kita tahu virus rabies itu dilapisi permukaannya oleh lipid, jadi lemak, otomatis cara untuk menghancurkan dia adalah dengan memberikan zat yang anti lemak. Apa itu? Sabun contohnya. Ya. Setelah dia digigit, 15 menit cuci. Cuci tempat yang digigit itu, tapi tidak boleh menggunakan alat sikat. Kenapa? Kalau disikat itu ngongkosin penyakitnya, Mbak. Ya kan? Habis digigit dia di luar digosok ya tambah dekat ke saraf, ya tambah jadi. Itu nggak boleh. Kalau mau cuci dengan air mengalir, sekurang-kurangnya 15 menit dicuci pakai sabun. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah ini bersih, baru kita pakai antiseptik. Nah, antiseptik apa-apa? Adalah obat-obat luka yang biasa teman-teman pakai Sobat Kom, warna coklat. Warna kadang-kadang ada alkohol, nggak perlu kita sebutkan. Nah, itu bisa. Langkah ketiganya setelah digigit, cari. Kalau nggak bisa dapat rabies center, cari puskesmas. Karena di setiap daerah itu ada rabies centernya. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat, ya kita pergi ke puskesmas. Kita pergi ke rumah sakit, ya kan? Untuk mendapatkan... Kemudian, iya. Betul. Untuk mendapatkan apa kira-kira? Untuk mendapatkan, pertama sih mendapatkan pemeriksaan dokter dan dilihat. Lukanya di staging, kita tentukan lukanya kategori 1, 2, 3. Gitu. Kalau dijilat-jilat aja ya kita nggak vaksin. Kalau lukanya ini nggak ada akses, Mas. Jadi kalau misalnya dia cuma dijilat aja tapi kulit kita intak, nggak ada akses. Ini kategori 1, berarti nggak usah divaksin. Nah, kemudian kategori 2, itu sudah ada jalan masuknya dia. Luka dan sebagainya. Nah, nanti sampai dengan derajat 3 yang dalam sekali. Tujuan kita ke puskesmas itu untuk mencari vaksin. Kalau misalnya vaksin anti rabies. Kalau udah jadi nggak guna divaksin. Nah,
Nanti dokter akan menentukan apakah pasien ini pakai vaksin saja atau pakai serum anti rabies, karena ada dua gitu, ada vaksin, ada serum anti rabies gitu. Nanti setelah itu semua baru kemudian ditentukan tanggal-tanggalnya, dan setelah itu pada manusianya loh Mbak ya. Jadi bukan penanganan rabies ini bukan cuma pada manusianya, tapi juga pada hewannya. Itu harus dicari dan ditemukan dan dikurung dalam waktu 10 sampai dengan 14 hari. Observasi dia mati atau tidak. Kalau dia mati, otaknya dibelah, dibawa ke pusat patologi untuk dilihat. Ada nggak sel-sel yang mengarah ke arah rabies? Kalau ada, tentu tata laksananya lebih agresif begitu ya. Oke, luar biasa ya nih Sobatkom, nih ilmu barunya sangat-sangat banyak. Karena memang kita seperti tahu, mungkin di Kalimantan Timur sendiri dok, di Samarinda pun anjing-anjing liar banyak berkeliaran ya. Iya. Bukan hanya anjing peliharaan. Kalau tadi itu bilang anjing peliharaan kan mungkin akan mendapatkan vaksin dari sang pemilik gitu. Nah, untuk anjing-anjing liar ini nah dok, yang sepertinya memang punya potensi yang jauh lebih berbahaya nih. Nah, kemudian apakah memang penggalakan dari vaksin ke hewan ini sudah banyak dok dilakukan? Jadi untuk penanganan vaksin ini sebenarnya ditangani oleh setahu saya dua kementerian. Mungkin ada 4 kementerian, tapi yang utama mungkin 2 kementerian. Kementerian Kesehatan untuk human-nya, dan kementerian yang untuk peternakannya itu ngurusin untuk hewan. Nah, mungkin itu kebijakan untuk yang hewan divaksin itu yang dari peternakan juga dengan pertanian. Kalau dari kami sih itu tentang kesehatannya. Sebenarnya semuanya itu harus divaksin, dan setahu saya memang vaksin itu dibagikan untuk pemilik-pemilik anjing. Mau itu anjingnya murah, anjingnya mahal, yang dirawat itu tetap diberikan. Datang ke rumah kok orangnya itu. Dari dinas untuk mendata anjing-anjing itu divaksin atau tidak. Cuma masalahnya yang punya kadang-kadang nggak mau vaksin. Karena alasannya itu tadi. Takut jadi lemah anjingnya. Anjingnya nggak kenapa-kenapa kok divaksin. Kan di rumah aja. Itu alasannya. Jadi kesadarannya ini harus ditingkatkan ya Sobatkom semua. Nah, untuk manusianya sendiri, tadi kan dokter bilang kalau misalnya sudah terkena gigitan, kemudian sudah terinfeksi dan lain-lain, terlambatlah ini udah untuk vaksin. Sebenarnya vaksin rabies ini kita bisa dapatkan saat kapan aja. Saya nggak hafal ini waktu kecil mungkin udah mendapat atau seperti apa, mungkin dok bisa di... Oh enggak, jadi kalau untuk vaksin rabies ini biasanya dia itu terkait dengan paparan dan kedekatan daripada paparan virusnya. Jadi kalau anak-anak itu dia nggak divaksin rutin dengan vaksin rabies, terkecuali orang-orang itu punya kedekatan. Contohnya orang yang kerja di lab, tenaga kesehatan yang dekat dengan orang-orang rabies, dokter hewan itu divaksin memang. Atau misalnya orang-orang yang baru digigit. Nah, sebenarnya kalau kategori luka yang parah, kategori 3 misalnya, gigit nih, dan dia memang positif kumannya, itu manusia masih punya 7 hari untuk dapat serum anti rabies. Untuk vaksin sebaiknya diberikan secepatnya. Nah, jadi serum anti rabies itu, kalau misalnya lukanya dalam benar, itu kita kasih kekebalan. Ada dari human manusia, dan ada juga dari equina, kuda. Jadi ada 2 variasi nih. Supaya apa? Supaya kita blok dulu. Di lukanya itu kita suntik dulu. Jadi kita suntik di sini, sisanya luka-lukanya misalnya gigit di kaki, itu kita suntik di 3 kedalaman. Sisanya baru kita injek di deltoid di bahu. Nah kemudian, kalau misalnya serum anti rabies ini kan untuk yang segera kan. Kekebalan yang udah jadi kita kasih. Kalau untuk dari kekebalan diri kita sendiri, itu dengan vaksin. Nah, vaksin anti rabies. Itu ada 2 jenis juga. Ada yang dari Verocell, ada yang satu lagi dari Purified Chick Embryo. Nah, apa tuh? Nah, kalau yang Verocell ini monyet Afrika hijau kalau nggak salah ya. Itu ginjalnya. Itu dibikinlah untuk pengembangan daripada virus. Bukan virus hidupnya yang kita suntik. Selesai manusia kalau disuntik rabies yang hidup-hidup kan. Ini pengembangan. Jadi bioteknologi dibuat di sel itu. Atau variasi kedua dengan menggunakan embrio daripada tadi. Dari ayam. Nah gitu. Itu kita vaksinkan pada hari pertama kanan-kiri. Kanan-kiri kita injek.
regimennya, baru kemudian 7 hari kemudian kita suruh lagi datang, kita vaksin lagi. Baru kemudian 14 hari dari vaksin kedua, kita vaksin lagi. Jadi total ada 4 dos. Untuk pasien-pasien yang, ini secara umum ya, saya tidak jelaskan yang rinci-rinci. Tapi secara umum orang-orang kalau digigit, ya seperti itu. Kalau memang parah banget, kita kasih injeksi serum anti rabies. Kalau misalnya paparannya masih agak-agak rendah, ya kita pakai vaksin anti rabies saja. Yang tadi dijelaskan. Regimen ini di dunia setahu saya ada 3 regimen. Ada Essen, ada Zagreb, sama satu lagi Red Tie Cross. Nah, cuma yang dipakai di Indonesia itu Zagreb punya. Suntik 2 kali, 1 hari. Pada hari 0, baru datang lagi seminggu ya Bu. Datang lagi 2 minggu kemudian. Nah, seperti itu. Ya, itu evaluasi. Kalau hewannya sehat aja 10 hari itu dihentikan. Nanti kalau misalnya untuk untuk vaksinnya ya. Oke, ini seru sekali ya Sobat Kum, karena ini banyak hal yang memang harus kita sadari. Tentunya tadi satu, kita harus sadar untuk vaksin ya Dok ya. Nanti kita akan mengulik lagi bagaimana kemudian malaria, dan juga mungkin kita akan mengulik lagi kembali rabies nanti di segmen ketiga. Nah, tapi teman-teman dari Sobat Kom juga, dari Sahabat Hermina, kita akan kembali lagi di segmen kedua, jadi masih di Ngopi Sore. Paus. Woi, ada anak paus lewat. Paus. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih, Mi? Apa yang mereka berbuat? Entahlah. Sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau ku lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya Bu, ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei Kak Dargo, stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bi, dia kesini, Bi. Lari. Waduh, sepertinya dia terluka cukup parah. Hah? Sampai gepeng, Bi. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang.
bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah. Aku minta maaf ya, Bon, kalau selama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa kak. Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Habis diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kayak ban saja sih bisa dikempesin. Lupakan. Pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Cantikmu menggerakkan perubahan. Cantikmu menggerakkan sesama, memberi manfaat bagi dunia. Cantikmu menggerakkan langkah masa depan. Cantikmu menggerakkan keberanian. Dengan kolaborasi ahli lokal dan global, Wardah hadirkan inovasi halal green beauty agar cantikmu bebas melangkah, bergerak membawa manfaat. Wardah, beauty moves you. Halo Sobatkom, kembali lagi di sesi kedua di Ngopi Sore pada hari ini masih dari Rumah Sakit Umum Hermina Samarinda, tentunya bersama Dr. Berni nih yang dari tadi sudah semangat sekali untuk membagikan ilmu dan juga informasi terkait dari dua penyakit yang kita bahas hari ini, yaitu tadi rabies dan nanti ini kita akan membahas lagi kemudian malaria. Mungkin banyak pertanyaan dari Sobatkom nih Dr. Berni, kenapa sih rabies dan malaria kita gabung hari ini gitu? Ya. Ada alasan tertentu nggak Dok? Yang menariknya rabies dan malaria ini kan kedua-duanya penyakit infeksi. Cuma cara menginfeksinya saja yang berbeda. Dan yang kedua penyakit yang tadi disebutkan oleh Mbak itu, angka kematiannya kalau tidak ditangani dengan baik adalah tinggi. Seperti itu. Jadi memang paling beresiko. Dan kemudian ini malaria juga Dok ya, menjadi salah satu penyakit yang juga jadi perhatian dari apalagi masyarakat Kalimantan Timur. Bahasa teman-teman adalah kayak ya namanya juga kita tinggal di hutan gitu. Jadi ini kayak salah satu penyakit yang mungkin berpotensi juga akan menjadi penyakit yang membahayakan bagi masyarakat Kaltim. Nah, peningkatan kasus malaria Sobatkom ya di Kaltim juga ditemukan 61 kasus positif di tahun 2023. Nah, peta sebaran kasus positif malaria di Kaltim ditemukan di Penajam Pasir Utara itu ada 2 kasus, Kutai Timur 38 kasus, Berau 2 kasus, Kutai Barat 3 kasus, dan Balikpapan 6 kasus. Nah, mungkin memang di daerah Samarinda, mungkin alhamdulillah kesadaran dari kita dan juga mungkin kebersihan lingkungannya juga cukup membantu. Nah, tapi malaria ini bisa dikatakan sudah disinggung Dr. Berni tadi di pembicaraan kami bahwa ini bukan nyamuk kota gitu ya. Ini adalah nyamuk hutan. Nah, mungkin boleh disampaikan Dok, apakah malaria ini gitu? Jadi malaria ini adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya itu Anopheles. Nah, dia menularkan Plasmodium. Plasmodium kan ada 5 jenisnya. Ada yang kita tahu dulu-dulu kalau kita belajar, oh ini jenisnya falciparum, oh ini vivax, ini oval.
Ini Knowlesi. Yang baru sih sekarang Knowlesi. Nah, kemudian ada juga yang tipe malariae. Jadi intinya disebabkan oleh parasit. Nah, jadi kalau misalnya infeksi malaria tadi mengenai orang, tentunya orang ini akan menjadi sakit kan begitu. Nah, tapi seperti pertanyaan Mbak, bahwa nyamuk ini tinggalnya di mana sih? Nyamuk ini beda, nggak sama seperti nyamuk Aedes yang menularkan, yang orang tahu demam berdarah, ya kan? Nah, kalau Anopheles ini hidupnya di hutan, jadi beda jenis dan beda untuk waktu menggigitnya juga beda. Untuk style hidupnya juga beda, gitu. Jadi ini style hidupnya beda gitu. Jadi Gaya hidupnya ya, gaya Sobat Kom, hidup, Sobat beda-beda. Kom ya. Jadi mungkin kalau kita memang sangat sering membahas tentang Aedes ya, Dok, Iya. karena memang itu ada di sekitaran kita lah, di kota masih DBD adalah salah satu juga penyakit yang banyak dikeluhkan gitu. Nah, kemudian kalau untuk malaria sendiri, Dok, bentuk nyamuknya seperti apa sih, Dok? Kalau Aedes garis-garis tuh ya, kalau Iya. nggak salah dulu ya kita belajar ya. Kalau malaria sendiri seperti apa sih sebenarnya? Jadi untuk Sobat Kom dan sahabat Hermina, untuk mengenali nyamuk ini cukup penting. Karena kan kita paling tidak kita bisa mengenal lah mana yang nyamuk Aedes, mana yang nyamuk Anopheles, mana yang lain-lain gitu. Tapi paling tidak ya 2 jenis inilah boleh kita kenali. Jadi kalau kita belajar, kalau misalnya untuk nyamuk Aedes, tadi seperti Mbak bilang, oh badannya kan strap-strap, ya ada benernya juga. Nah kalau misalnya yang satu, kalau misalnya Anopheles badannya warna apa? Dark brown, ya kan? Nah kalau misalnya dia yang satu, misalnya Aedes itu kalau ngentup posisinya gimana sih? Posisinya adalah paralel dengan badannya orang. Kalau Anopheles ngentupnya gimana sih? Ngentupnya 45 derajat, gitu kan? Nah, kalau misalnya Anopheles taruh telurnya bagaimana sih? Anopheles taruh telurnya satu-satu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Aedes naruh telurnya harus di pinggir-pinggir kan? Di pinggir-pinggir kaleng, di pinggir-pinggir yang tempat-tempat yang bisa lah untuk ditaruhin telurnya dia. Nah, kemudian kalau misalnya nyamuk yang ngentup siang-siang itu apa ya, Dok? Itu kira-kira Anopheles nggak? Enggak. Karena kemungkinan besar dia keluarnya kan malam. Style hidupnya, gaya hidup malam. Kalau misalnya Anopheles. Beda sama Aedes. Itulah makanya kalau misalnya Aedes itu, anak-anak sekolah banyak yang dapatkan. Karena dia jam ngentupnya itu jam siang. Beda sama malaria gitu. Dan kemudian ketinggian daripada jelajah, nggak cuma pesawat ya Mbak, punya ketinggian jelajah, nyamuk juga punya. Kalau Aedes dia 1000 meter sudah nggak ada lagi. Kalau Anopheles mungkin dia bisa sampai 2000 meter, jadi ketinggiannya beda. Dan Anopheles itu nggak suka di tempat-tempat yang ada angin. Dan itu termasuk salah satu pencegahan daripada Anopheles. Iya. Berarti tempat berangin. Dikipas-kipasin dia juga nggak suka. Makanya di rumah salah satu caranya dikipas-kipasin. Kalau untuk menghindari malaria ya. Oke, tapi mungkin ukurannya juga kali, Dok. Jauh lebih besar kan dari yang... Iya, kalau dari ukuran juga berbeda. Dan juga dari sisi apanya? Sisi dari dia kecil sampai dengan besar. Cuma itu mungkin kita sebaiknya mengundang pakar entomologi. Kalau untuk ukuran-ukuran, size dan bentuk-bentuknya, dari dia larva, pupa dan sebagainya, itu mungkin entomologi. Berarti memang ini adalah salah satu nyamuk yang sebenarnya nggak ada di lingkungan kita gitu. Tapi mungkin tadi sempat dokter singgung bahwa sebenarnya kita yang nyamperin mereka gitu ya di habitatnya mereka itu sendiri gitu. Bedanya lagi satu juga, kalau nyamuk Aedes hidupnya di kota. Jadi kalau demam berdarah kan sering kita dapat di kota. Kalau Anopheles ini hidupnya di desa. Jadi kenapa orang bisa dapat malaria? Karena perkembangan penduduk, misalnya transmigrasi dan sebagainya, atau kunjungan ke tempat daerah, itu membawa kemungkinan orang itu terpapar ketemu dengan nyamuknya. Gitu. Jadi mereka tinggalnya memang di hutan. Itulah kenapa kalau hutan bakau dibabat, atau hutan-hutan dibuka, dia larinya cari ke tempat yang lain. Itu tempat hidupnya mereka memang. Malaria itu kan daerah-daerah yang hutan sebenarnya, seperti itu. Oke, ini kembali dalam ini ya, maksudnya pembahasan tentang bagaimana juga kita menjaga habitat lingkungan kita sendiri gitu ya. Karena ini juga mempengaruhi dari aktivitas dari hewan-hewan ini gitu, termasuk nyamuk tadi. Nah, untuk kasus malaria sendiri, Dok, mungkin di Hermina mungkin khususnya juga atau di Samarinda nih, adakah sudah kasus-kasus yang
ditemukan gitu? Kalau kasus sih untuk malaria itu kita kan mengukur annual parasit index dan spleen rate-nya istilahnya. Nah, itu tuh di setiap daerah itu ada sebenarnya. Penemuan kasus-kasus itu ada. Cuma tidak tinggi. Karena daerah-daerah Indonesia rata-rata kalau kita bagi malaria ini dibagi setidaknya jadi 3 atau 4 daripada kelas. Ada yang hipo, endemik, ada yang meso, ada yang holo, ada yang hiper, dan sebagainya. Intinya itu apa? Dari berapa persen sih orang yang dapat gitu loh. Dalam setahun, dari 1.000 orang, berapa sih yang dapat malaria? Itu yang tertinggi itu Papua Barat, kayak misalnya NTT. Kalau Kaltim ini masih ada, cuma dia lebih rendah, masih di bawah Sulut, dan sebagainya. Lebih rendah, tetap ada, tetap ada. Maka dari itu, dokter kalau misalnya panas, tetap memikirkan kemungkinan perjalanan itu satu. Ada nggak dia jalan-jalan ya ke tempat-tempat malaria, ke hutan, nyamperin malaria, anopelesnya dicariin ya. Nah, kemudian ini khas nggak sih untuk malaria? Tetap diperiksakan, makanya ada pemeriksaan. Darah kita kok diambil? Kok diperiksa darahnya slide, darah tebal dan darah tipis? Kok diperiksakan juga darah kita untuk malaria ini buat apa? Gitu kan? Itu alasannya. Karena kalau malaria ini kecolongan, justru pengobatannya ini kalau terlanjur basah jadi susah. Pengobatannya. Ditolongnya susah. Karena mungkin banyak tidak ada obatnya Mas yang dokter bilang. Obatnya ada, malah untuk sekarang itu untuk obat yang sekarang kalau misalnya dulu-dulu kita kenal pengobatan malaria dengan kina. Oh, ya, betul. Kemudian kita juga kenal dengan kloroquine. Nah, tapi karena angka resistensi artinya dia itu malaria ini, plasmodiumnya ini belajar terhadap obat-obat yang tadi. Jadi angka daripada resistensinya itu di atas 5%, maka dari kementerian tidak menganjurkan lagi penggunaan obat-obat itu gitu. Kenapa nggak dipakai? Kan masih ada 95% atau lebih daripada itu yang bisa kita kasih. Iya. Tapi kalau lagi apes 5% yang kena bagaimana? Kan nggak mau seperti itu. Sedangkan keterlambatan itu menyebabkan kematian. Artemisinin itu obat yang dipakai saat ini. Iya, ada obatnya dan angka keberhasilannya itu tinggi. Untuk gejalanya sendiri, Dok. Setelah kalau tadi kita berbicara rabies kan mungkin cukup jelas ya untuk kita tahu bahwa kita digigit nih gitu. Sedangkan nyamuk we never know which nyamuk is gitu. Nah, jadi gimana tuh kira-kira kita tahu gejala-gejalanya ya. Kalau misalnya jadi ini yang ingin saya luruskan bahwa pemahaman terhadap gejala jangan berpikir kalau malaria kan harus panas dulu, harus nanti dia dingin, terus dia menggigil, terus dia panas, terus dia berkeringat. Malaria. Iya, itu orang bilang itu malaria. Enggak semua begitu. Panasnya harus 1 hari, panasnya harus 2 hari, panasnya harus 3 hari, 4 hari. Enggak semua begitu. Karena jenis-jenis malaria ini punya variasi-variasi ya. Jadi kalau misalnya dia panas dengan riwayat perjalanan, tetap kita pikirkan ada kemungkinan malaria. Karena kenapa kalau misalnya dia panas? Panasnya kenapa? Karena tergantung daripada spesies dan variasinya. Jadi sangat bervariasi. Jadi jangan sampai orang berpikir di bayangan mereka kalau malaria kan harus ada trias seperti itu. Harus panas, harus ada menggigilnya, harus ada keringatan. Itu enggak seperti itu ya. Jadi gejalanya kalau misalnya panas dan riwayat perjalanan, itu bisa saja kita berpikir ke arah di sana. Ya, malaria. Oke, berarti cukup mudah sebenarnya untuk memutuskan bahwa saat sakit, merasakan gejala yang kurang baik gitu, langsung ya. Ke dokter. Hermina, ya kan? Hermina. Ya. Oke, untuk pencegahan dari malaria sendiri, Dok, seperti apa? Pencegahan. Jadi yang menarik ini untuk malaria, yang pertama mengenali nyamuknya, ya kan tadi. Cuma kan tidak logis. Kalau misalnya kita digigit, kita lihatin dulu. Ini malaria atau anopheles kan nggak mungkin, ya kan? Baru diusir. Jadi tadi cukuplah kita tahu, ini kemungkinan malaria, anopheles dan sebagainya. Nah, jadi untuk pencegahan itu WHO menganjurkan dan Kementerian Kesehatan melalui bidang terkait itu menganjurkan dengan ABCD. Apa tuh ABCD? Jadi awareness yang pertama. Orang harus ngerti dulu dong, ini malaria barang apaan sih, ya kan? B-nya bite prevention. Jadi artinya kita jangan sampai digigit gitu kan? Dan C itu kemoprofilaksis. Artinya kita dengan obat. Obat tuh ada yang mencegah, ada yang ngobatin loh, Mbak. Nah, yang terakhirnya ini
Yang baru kalau misalnya diagnosis yang tepat dan kemudian pengobatan yang tepat ya. Kalau udah terlanjur basah ya kita obatin kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk pencegahannya gimana? Kalau misalnya pencegahan itu pertama, kalau misalnya dia mau perjalanan, kita makanya ya kalau misalnya Sobat Kom atau sahabat Hermina mau jalan-jalan, konsultasi dulu gitu, ya kan? Kemana Mbak Nisi? Ke Hermina. Ke admin dari Kan. Hermina. Jadi seandainya kita nih mau pergi nih, kita mau pergi ke daerah tertentu. Yang memang berpotensi. Papua berpotensi. 7 hari sebelumnya kita harus konsultasi dengan dokter untuk menentukan daerah yang kita tuju itu termasuk daerah endemis malaria atau enggak. Itu yang pertama. Kemudian ditentukan apakah kita akan memberikan obat. Obatnya ini apa sih untuk mencegah? Sekarang itu pakai doksisiklin obatnya. Kalau dulu-dulu banyaklah variasinya, kita nggak perlu sebutkan. Diminumnya. Nah, nanti diminumnya bagaimana? Ada yang diminum setiap hari, ada juga yang diminum seminggu sekali. Dan berapa lama dia pergi, itu diantisipasi. Jadi diperkirakan dulu tempat yang mau dituju, kemudian kita sudah sangguin dia dengan obat, dan sampai di sana itu kita ngapain, ya kan? Nah, kita itu sampai di sana mengenali pola hidup dari malaria. Kalau kita tahu malarianya keluarnya malam, nyamuknya ya kita jangan keluar malam, gitu kan? Karena nyamuk ini kan hidupnya malam. Kemudian, kalau misalnya kita tahu nyamuk itu kesukaannya bahan berwarna hitam, ya kita jangan pakai bahan hitam. Kita pakai bahan berwarna terang, kan gitu. Nah, kemudian kalau kita tahu misalnya dia menggigit dengan Dengan apa dok? menggigit misalnya di tempat tertentu ya, misalnya. Kita tahu, berarti kan kita menggosok sesuatu di badan Betul. kita kan. Nah, itu zatnya ada dietil toluamid, DETT. Jadi kita gosok. Untuk malaria sih kita perlu 50% untuk kepekatannya ya. Nah, cuma yang dijual di pasaran itu kan 16%. Edukasi. Kalau masuk hutan gosok sering-sering kan begitu. Supaya maksudnya jangan salah kaprah. Masuk hutan gosok sekali kan udah kebal. Enggak. Karena itu cuma mengaburkan saja. Betul. Hanya mengaburkan saja. Kemudian sampai di rumah ngapain? Sampai di rumah ya pasang kelambu. Kelambu yang ada insektisidanya. Masuk rumah ngapain? Disiram. Temboknya ini disemprot pakai insektisida. Ya kan? Sampai rumah gimana? Tutup semuanya kalau udah sore. Ya kan? Nah, nggak ada akses dia mau masuk. Nah, kemudian apa? Alirkan udara. Misalnya pasang kipas. Kan dia nggak suka ada udara bergerak. Nyalakan AC. Ya kan? Nah, kalau misalnya yang lain-lain itu belum terbukti. Kayak misalnya bakar-bakar tanaman jahe, itu nggak terbukti. Tanam-tanam lavender, itu nggak terbukti, ya kan? Nah, yang ada bengek, kayak gitu kan. Nah, jadi yang terbukti yang tadi itu, Mbak, untuk pencegahannya. Yang pasti jaga kebersihan ya dok ya. Iya. Mungkin kebersihan tubuh. Karena mungkin kalau memancing nyamuk untuk menggigit dan juga tidak nyaman ya. Itu berarti kulitnya mungkin ada aroma atau apa itu tertentu gitu kita nggak tahu. Iya. Nah, ini menarik ya Sobat Kom, di sesi kedua tadi menggali lagi penyakit dari malaria. Nah, nanti kita akan bertemu di sesi ketiga tentunya. Silakan sekali lagi Sobat Kom untuk menuliskan pertanyaan ataupun komentar di kolom, nanti akan kita bacakan. Sampai bertemu di sesi ketiga dari Ngopi Sore. Paus. Woi, ada anak paus lewat. Paus. Bleh. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh. Sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sini? Apa yang mereka berbuat?
Sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau kulari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya Bu, ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei Kak Dargo, stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bibi, dia kesini, Bi. Wah, lari. Waduh, sepertinya dia terluka cukup parah. Hah? Sampai gepeng, Bi. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Bon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bon, kalau selama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa Kak. Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Habis diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kayak ban saja sih bisa dikempesin. Lupakan. Pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Cantikmu menggerakkan perubahan. Cantikmu menggerakkan sesama, memberi manfaat bagi dunia. Cantikmu menggerakkan langkah masa depan. Cantikmu menggerakkan keberanian. Dengan kolaborasi ahli lokal dan global, Wardah hadirkan inovasi halal green beauty agar cantikmu bebas melangkah, bergerak membawa manfaat. Wardah, beauty moves you.
Sobatkom, kembali lagi di segmen terakhir dari program Ngopi Sore hari ini. Bersemangat sekali tentunya bersama Dr. Berni membahas bagaimana kemudian malaria dan rabies juga bisa kita cegah sebagai masyarakat Kalimantan Timur yang mungkin banyak kita temukan ya sekarang dan menjadi pembahasan yang luar biasa. Nah, ini sudah masuk nih, langsung aja kayaknya Dok ya. Iya. Kita langsung menjawab pertanyaan dari Sobatkom nih. Atau mungkin teman-teman dari sahabat Hermina boleh loh menuliskan komentar ataupun juga pertanyaan di kolom komentar kita. Nih ada pertanyaan dari Yuna Yunisa, Dok. Rabies sempat jadi KLB di beberapa daerah. Gimana untuk Kaltim, Dok? Dan apakah di Kaltim sudah ada vaksin rabies? Ya. Terima kasih Yuna ya Iya, betul. namanya ya. Yuna Nadia. Yuna Yunisa. Oh, saya ingat Yuna Nadia itu. Siapa tuh, Dok? Itu teman saya, ya kan? Yuna Yunita. Terima kasih ya. Jadi kalau untuk rabies di semua daerah itu ada. Jadi kalau misalnya untuk vaksinnya nggak perlu khawatir, ada. Dan itu dikelola melalui Kementerian Kesehatan. Dan juga itu ada garis komando, di mana nanti ada sistem pelaporannya nanti. Jadi siapa yang divaksin, berapa jumlah dosis, isi hitungannya satu kurnya, ada nggak? Minimal itu untuk rabies center punya satu kur daripada vaksin anti rabies. Nah, kemudian rabies center ini di mana aja? Kalau di sini sih Puskesmas Lempake, Segiri, terus juga seharusnya RSUD juga punya. Dan juga berapa tempat yang ditentukan. Kalau di Kutai Kartanegara ya di daerah misalnya di rumah sakit umumnya setahu saya punya, dan beberapa puskesmas juga ditentukan. Jadi pemahamannya adalah bahwa untuk rabies center teman-teman tuh bisa pergi ke puskesmas yang ditunjuk. Nah, yang kedua, kalau misalnya apakah KLB, kalau untuk sekarang sih belum ya. Kalau misalnya KLB kejadian luar biasa belum, tapi kita berjaga-jaga. Kalau misalnya ada kejadian, ya sebaiknya cepat diberikan serum anti rabies dan juga dengan pertimbangan vaksin anti rabies. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi mungkin menarik untuk mengetahui kemudian, Dok, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda hewan yang terjangkit rabies, terkena rabies. Jadi sama seperti nyamuk tadi yang kita bahas, kan kita mengenali dulu lawan kita ini siapa. Baru kan kemudian kita bisa tahu, ini kira-kira ini binatang rabies nggak? Jangan didekatin kan begitu, Mbak? Betul. Nah, jadi ciri-ciri hewan rabies kalau kita punya piaraan misalnya, kita punya anjing. Biasanya kita panggil kan datang anjingnya. Kalau dia awal-awal kita panggil, kadang-kadang dia nggak mau datang lagi. Nggak kenal tuan. Bingung-bingung sendiri, mojokan sendiri. Nah, itu sudah tahap-tahap awal. Kadang-kadang itu penyakit rabies, ya. Dan kemudian kalau misalnya stadium lanjut, nanti bagaimana dia? Kalau misalnya stadium lanjut, karena pupil daripada matanya itu berdilatasi, kan kena saraf kan? Jadi dari korneanya ini juga pupilnya itu kebuka. Jadi dia itu akan takut sama cahaya. Hari-hari berikutnya nggak ada anjing-anjing kita itu jalan-jalan di sekitar kita, udah masuk kolong semua. Dan kemudian udah halusinasi semua. Jadi kayak seakan-akan ada kupu-kupu, ada hewan, jadi semacam ngerai-ngerai begitu. Itu kan halusinasi. Nah, kemudian nanti nggak berapa hari anjing kita bukannya makan daging, makan lidi, makan batu, itu namanya pika. Bukan. Pika itu nama ininya, nama kejadian itu pica ya. Dia makan hal yang nggak wajar. Lama-lama gigit-gigit kandang, ya kan? Ya, karena berhalusinasi tadi. Halusinasi. Dan juga dia jadi sifat agresifnya jadi tinggi karena dilaringnya itu spastik, jadi lebih keblok lah istilahnya. Liurnya kan ngumpul. Rabies ini kan ngumpulnya juga di liur juga gitu kan. Jadi udah netes-netes, udah berdarah-darah. Itu ya stadium-stadium ya udah mulai furious ya. Maksudnya untuk mulai tahap-tahap 2. Ntar kalau dia udah parah lagi apa? Dikurung mondar-mandir, gelisah, bingung, nggak tahu ngapain anjingnya, ya kan? Nah, kemudian tahapan lanjut apa? Lama-lama juga dia jadi lumpuh anjingnya. Jalannya kok diseret-seret. Yang gitu-gitu mah nggak usah didekatin anjing yang kayak gitu. Itu kemungkinan kan rabies. Seperti itu sih, Mbak. Ya kalau misalnya kita mengenali hewan-hewan rabies ya kurang lebih seperti itu. Sifat-sifatnya ada perubahan. Dan mungkin jatuhnya kalau memang menemukan
ciri-ciri itu di hewan-hewan yang ada di lingkungan kita mungkin bisa dilaporkan atau Iya. ya dok kan Iya, kita kurung. dikurung sekalian ya dok, Ya, betul tuh. stylenya sih ada dua, ada yang dikurung, ada yang diikat-ikat Diikat, gitu. iya, Kita oke. ikat, maksudnya. Itu Oke. 14 hari biasanya evaluasi. Oke, ada lagi pertanyaan dok, ini dari NN Bila nih dok, kalau digigit anjing pertolongan pertama yang harus dilakukan apa? Sepertinya tadi sudah kita bahas, mungkin diingatkan lagi dok. Ya, So- jadi kalau misalnya gigit anjing, yang pertama ada dua, ada sama manusianya ya, dan juga ada sama hewannya. Manusianya dulu nih, kita apain nih habis digigit? Jadi habis digigit, kita jangan panik. Kemudian lukanya itu kita bersihkan dengan sabun, karena kelemahan rabies ini kan sabun. Jadi karena sabunnya itu menghancurkan perlindungan daripada virus rabies. Jangan disikat, karena kalau disikat tadi kan itu kita membuka akses. Ya kan, membuka akses virusnya masuk. Jadi dibersihkan aja 15 menit, dicuci di air mengalir. Kemudian setelah itu diapain? Langkah keduanya baru kita pakai antiseptik gitu. Pakai yang dijual di pasaran. Ada yang warnanya coklat, ada juga yang warnanya putih. Alkohol pun boleh sebenarnya. Tapi itu tahapan yang kedua, bukan obat Cina ya. Nah, jadi dua itu. Kemudian setelah itu baru pergi kemana? Pergi ke puskesmas. Karena waktu akan menentukan selamat atau enggak orang itu. Jangan di rumah didoain. Jadi maksudnya kita cari pertolongan supaya dia cepat dapat vaksin. Kalau misalnya dia memang perlu serum anti rabies, cepat diinjeksi serum anti rabiesnya gitu. Di lukanya, kita blok di lukanya dan kita juga blok di bahunya dia gitu loh untuk menimbulkan kekebalan. Karena sebenarnya ketika digigit itu virus rabies itu masih di situ. Kita masih punya chance beberapa hari supaya dia tidak sampai ke saraf. Ya, kalau sudah sampai saraf ya kita doain aja, biasanya meninggal. Gitu. Nah, ini berarti ini adalah hal terburuk yang dapat Iya. terjadi dari penyakit rabies adalah kematian ya dok. Kematian. Karena mungkin lambat menangani, seperti itu ya dok, penanganannya dan lain. Menarik sekali. Ini ada pertanyaan lagi dok, ramai ini pertanyaannya Sobat Kom dan sahabat Hermina luar biasa pada hari ini ya. Iya. Ada dari 15 Oska Blon. Oska Blon, oke. Oska, kalau mau periksa di RS Hermina berapa tarifnya? Loh, ini langsung nanya berapa tarifnya. Aku gimana dok? Coba Mbak Nispi, berapa tarifnya ini kalau mau periksa di Hermina? Ya pasti untuk mungkin datang. Jadi teman-teman Sobat Kom dan sahabat Hermina yang jumlahnya berapa juta itu Mbak Nispi? Ya. Sebenarnya Hermina melayani BPJS dan juga peserta mandiri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. BPJS pun tetap kita layanin kok kalau misalnya. Tapi teman-teman perlu tahu kalau misalnya untuk vaksin rabies kasus-kasus itu ya memang sebaiknya kita mengenali rabies center kita itu ada di mana gitu. Karena kalau untuk tempat misalnya kita datang ke tempat yang bukan rabies center bisa dilayani tapi perlu waktu. Kan tadi kan kita sudah tahu kalau pengelolaan rabies ini perlu kecepatan waktu, kecepatan dan ketepatan tentunya. Nah, lebih bagus kita datang ke rabies centernya. Tapi di Hermina sendiri bukan tidak bisa, cuma perlu untuk berkomunikasi. Karena begini teman-teman, vaksin rabies itu bukan kita mau beli, saya mau beli 1, saya mau beli 2, nggak bisa. Karena itu ada pendataan juga, ya. Dan juga ada sistem cold chain kalau teman-teman tahu. Jadi vaksinnya itu cuma bisa dipertahankan 2-8 derajat. Putus dari itu rusak, nggak guna vaksinnya, ya kan? Nah, jadi tetap bisa dilayani ya Mbak ya. Tetap bisa dilayani di Untuk- Hermina ya. Untuk tarifnya BPJS juga bisa. Bisa. Jadi teman-teman silakan ya berkunjung datang ke Hermina mungkin untuk mengenal lebih jauh nih Rumah Sakit Umum Hermina sendiri. Nah, ada terakhir juga nih dari Reno_Radipta. Kakek saya ini biasa periksa di rumah sakit swasta lain, dapat fasilitas penjemputan dan pelayanan yang hangat karena pakai salah satu asuransi tertentu. Apakah layanan di Rumah Sakit Hermina ini bisa dok? Takut standar layanannya berbeda. Aduh, macam-macam pertanyaan teman-teman Sobat Kom nih ya. Oke dok, mungkin ada yang bisa disampaikan lah dok terkait ini. Wah dokter ketawa duluan. Saya boleh minum dulu ya teman-teman ya. Ini lebih susah daripada malaria dan rabies. Oke, baik. Ini maksudnya tentunya Hermina juga memberikan layanan yang maksimal tentunya ya kepada masyarakat. Kalau untuk pelayanan tidak perlu diragukan. Tidak Bagaimana perlu. Mbak Rizky? Kalau untuk pelayanan tidak perlu diragukan. Maksudnya untuk Hermina tentunya pelayanan yang terbaik lah untuk Betul. diberikan ke masyarakat ya Mbak ya. Jadi- Kalau terkait dengan sistem jemput dan ambulans itu
mungkin nanti tergantung dari tingkat keparahan pasiennya ya. Kalau misalnya kita lihat juga mobilisasi pasiennya, komorbid pasiennya, dan kondisi-kondisi ya. Tentunya kita akan memprioritaskan kondisi-kondisi yang sesuai dengan keparahan severity daripada penyakitnya itu tadi. Jadi kita ada sistem gradasi sih kalau misalnya untuk itu ya. Mungkin. Oke, gitu ya Sahabatkom dan juga tentunya sahabat Hermina. Jadi tidak perlu cemas gitu karena memang pelayanan yang diberikan juga Rumah Sakit Hermina tentunya adalah tujuannya membantu dan juga melayani masyarakat dari Samarinda khususnya. Nah, ini ada dari Samarinda mungkin terakhir nih Dok ya. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Hermina, salah satu rumah sakit yang pelayanannya good banget, sukses selalu, semoga pelayanan dan mutu kualitas makin oke. Nah, ini udah langsung terjawab nih, Iya. Pelayanannya bagus ya. Langsung testimoni ya Mbak ya. Emang ulang tahunnya kapan Dok Hermina Dok? Barusan aja, Barusan barusan ini aja. yang ke-5 tahun. Ke-5 tahun. Iya. Selamat ulang tahun. Wah, menarik sekali ya tentunya perbincangan hari ini bersama Dr. Berni. Tentunya kita juga banyak mengetahui kemudian bagaimana penyakit malaria dan juga rabies. Dan tentunya kembali lagi Dok, mungkin last statement adalah apa yang bisa disampaikan untuk Sobatkom dan juga sahabat Hermina untuk mencegah atau menjaga kesehatan lah dari penyakit-penyakit ini. Silakan Dok. Jadi baik untuk malaria ataupun juga rabies ataupun juga penyakit lain sebenarnya sama saja sih. Kita itu harus kenal dulu dengan penyakitnya. Dengan mengenali penyakit tersebut, kita jadi ada awareness kan. Maksudnya kita tahu oh ini sakitnya kurang lebih seperti ini. Kemudian jangan kita coba-coba maksudnya diagnostik sendiri karena ternyata data penelitian diagnosis sendiri itu angka kegagalannya bisa sampai 70 sampai 80%. Nah, hal yang seperti ini mengakibatkan keterlambatan penanganan. Padahal penyakit itu, meskipun obatnya sama, dikasih hari ini dengan dikasih besok nggak sama hasilnya. Ya, jelas ya. Apalagi malaria dan juga rabies. Meskipun obatnya dikasih, kalau itu sudah sampai di saraf, ya berat juga kan seperti itu. Dan saya tekankan sekali lagi, untuk lebih, teman-teman ada gambaran nih. Itu rabies memang benar ya semuanya mati? Enggak juga, ada juga yang selamat sih. Sejauh ini, buku yang saya baca, ada 15 yang selamat. Dari sekian juta gigitan dari awal data ditulis, sampai dengan sekarang, berapa yang sakit itu 15 dan 14 diantaranya sudah divaksin lebih dulu. Satu itu kekebalan immunity. Sisanya meninggal. Ya, jadi mungkin itu bisa sebagai gambaran ya. Tentang penanganan, kecepatan, akurasi, dan juga bagaimana pemahaman daripada teman-teman Sobatkom dan sahabat Hermina. Oke, luar biasa ya teman-teman dari sahabat Hermina dan juga Sobatkom. Tentunya informasi yang sudah dokter sampaikan ini menjadi awareness tersendiri untuk kita semua untuk lebih sehat, lebih menjaga kebersihan, kemudian juga tentunya lebih aware sama lingkungan sekitar ya. Jangan sampai misal hewan peliharaan kita pun menjadi sumber penyakit atau kebahayaan bagi masyarakat lainnya. Mungkin itu aja dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini main-main Sobatkom. Nanti boleh ya ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan? Boleh, Hermina sangat terbuka dengan sosial seperti ini ya. Oke, siap. Berarti kita akan ngobrol banyak kembali tentang kesehatan tentunya bersama teman-teman dari Hermina. Pamit undur diri, kami dari kru Ngopi Sore yang bertugas dan tentunya rekan-rekan dari RSU Hermina Samarinda, tentunya Dr. Berni mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di program Ngopi Sore berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Boleh dok? Bye-bye.